usia Asya baru 20 tahun, statusnya sebagai mahasiswi kedokteran di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Jakarta membuat Asa menjadi bahan incaran untuk teman-teman satu angkatan. Siapa yang tidak tertarik dengan sosoknya yang cantik, manis, dan kalem tersebut? Senyumnya seperti embun, menyegarkan bagi siapa yang melihat. Suaranya lembut, tutur bicaranya sopan, sangat good attitude dan good looking. Bahkan Asya sering tak segan-segan menolong temannya untuk sekedar memberikan endorse gratis di kolom IG gadis cantik dan cerdas tersebut. Karena sudah pasti Asya memiliki banyak pengikut setia di sosial medianya. Sayang, meski cantik dan idola kampus, Asa masih jomblo. Ya, dia belum punya pacar, bahkan tidak pernah punya pacar. Entah mengapa, gadis secantik dia sama sekali tidak tertarik pada lawan jenis. Asya lebih tertarik pada kegiatan baksos di kampus daripada kencan dengan pacar, nongkrong di kafe ala anak muda zaman sekarang. Itulah Asya, gadis yang tumbuh di era milenial, tapi tidak terpengaruh dengan dunia luar. Ia seperti anak pondok yang tersesat di tengah kota metropolitan. Siang hari, udara di Jakarta saat itu terasa sangat panas. Asya turun dari sebuah taksi sambil membawa rantang makanan. Asya berjalan menuju sebuah gedung bank ternama. Iklan bank tersebut bahkan sering warawiri di televisi. Karena udara panas, Asya pun buru-buru hingga tidak sengaja ia menabrak seseorang. Untung saja rantangnya aman, itu kan isinya makanan, sayang kalau tumpah. Asya memasak itu khusus untuk pria yang akan ia temui di dalam bank tersebut. Hati-hati kalau jalan, ucap pria yang ditabrak Asya. Pria itu berjongkok memunguti berkas yang tercecar karena tabrakan barusan. Semua berkas yang berisi data penting nasabah jatuh berserakan di lantai cor tersebut. Bukannya membantu, Asya malah menyilangkan tangan sambil menatap ke arah pria yang sedang mengambil kertas-kertas itu. Kesal, pria itu lalu mendongak, menatap jengkel ke arah Asya. Kalau sudah menabrak orang, harusnya minta maaf dan minimal bantu ambilkan barang yang kamu jatuhkan, celetuk Haris. Wajahnya yang tampan, terlihat ditekuk seperti cucian yang kusut. Panas-panas ditabrak seorang wanita. Cantik sih, tapi gak sopan. Sudah nabrak malah belagu. Dia mematung, hanya memperhatikan dirinya yang sibuk memulung berkas-berkas miliknya yang berantakan di lantai. Kau tidak dengar aku bilang apa? Haris mulai kesal, karena berkasnya malah tersapu angin, lari ke sana kemari. Bukannya ikut menolong, Asya benar-benar hanya diam mengamati seperti juri. Astaga, desis Haris yang menahan rasa kesal. Maaf ya, aku gak mau kayak di film-film. Tidak sengaja tabrakan, ngambil barang-barang bareng, terus tangan gak sengaja bersentuhan, lalu tukar nomor dan jadian. Celetuk Asya dengan sangat lancar dan mengangkat dagunya tinggi. Astagfirullahalazim, salah makan apa gadis ini? Batin Haris menatap Asya. Ia sama sekali tidak habis pikir. Apa yang ada dalam kepala Asya membuatnya geleng-geleng. Kok ada gadis model begini? Yang ada Haris malah tidak tertarik. Kalau begini, ceritanya seolah-olah ini adalah skenario Haris. Sengaja menabrak biar mereka mengalami momen yang Asya halukan barusan. Gadis aneh, gumam Haris. Ya sudah, pergilah. Kenapa kau tetap berdiri di sini? Cetus Haris sambil memungut kertas yang terakhir. Asa yang biasanya sangat ramah pada semua orang, entah mengapa saat itu sangat jengkel saat melihat Haris. Padahal ini adalah pertemuan mereka yang pertama. Dengan langkah percaya diri, Asya berbalik sambil tangannya membawa rantang. Asya berjalan masuk ke dalam bank. Siang Pak, sapa Asya pada petugas keamanan yang membuka pintu untuknya. Siang Mbak Asya, ini buat Bapak.
Asya mengeluarkan sesuatu dalam tasnya, sepertinya makanan ringan, sedangkan rantang miliknya tidak boleh buat siapapun, khusus untuk someone spesial di hati Asya. "Permisi Pak, silakan Mbak." Di belakang Asya, Haris berjalan sambil mendekat berkas. Pria itu memasang muka serius tatkala masuk ke gedung bank yang cukup bergengsi tersebut. Haris sendiri adalah branch manager di bank tersebut. Saat ia berjalan, semua pegawai melempar senyum padanya dengan ramah. Haris hanya mengangguk sedikit, kemudian masuk ke dalam ruangannya sendiri. Di belahan kota yang lain, Sukabumi, di salah satu pusat pendidikan kepolisian terbaik di negeri ini, seorang pria nampak fokus dengan benda yang ia pegang, siap menembus apa saja yang ia bidik. Dor, tembakan pas mengenai sasaran. Sekali lagi ia mencoba, hasilnya sama. Dia adalah perwira terbaik, sepertinya calon komandan masa depan. Tidak hanya itu, selain menguasai dunia pertembakan, sosok tersebut juga terkenal sangat disiplin, kaya akan prestasi. Cintanya pada tanah air pun tidak diragukan lagi. Bagi pria berbadan tegap dan atletis itu, cintanya sekarang ini adalah negaranya. Hanya negara, karena dia masih betah jomblo. Perwira tampan itu sibuk dengan urusan negara hingga tidak mau memikirkan masalah asmara. Dia adalah Bima Sena, pria 27 tahun, salah satu perwira terbaik di negeri ini. Hari-harinya hanya ia habiskan untuk negara, tidak ada yang lain. Sebenarnya ia sedang mengincar seorang gadis, sudah lama sekali, sejak gadis itu masih belia. Bima bukannya tidak normal, karena menyukai seorang gadis kecil saat dia duduk di bangku SMA. Pertemuan pertama di rumah temannya saat SMA dulu cukup membuatnya terkesima. "Bagaimana kabarmu Asya?" gumam Bima tersenyum getir. Sudah lama ia tidak mendengar kabar gadis kecil itu. Adik dari sahabatnya sendiri semasa sekolah menengah atas. Dulu seringkali ia pura-pura belajar kelompok, hanya sekedar melihat Asya bermain. Tidak lupa selalu membawa coklat saat belajar kelompok. Ia memang terkesima dengan kepandaian Asya. Di usia yang baru 10 tahun, Asya sudah duduk di bangku SMP. Kecerdasan Asya membuat Bima kagum. Hingga semasa SMA, ia iseng ke sana. Sampai Asya lulus SMP. Ya, Asya hanya 2 tahun SMP. Dan begitu juga dengan SMA. Semua sangat singkat karena IQ Asya yang luar biasa. Mungkin itu pertama yang membuat Bima terkesan, hingga sampai sekarang. Tapi sejak memutuskan menjadi perwira polisi, mereka sudah tidak bertemu. Asya sibuk kuliah kedokteran, sedangkan ia sendiri sibuk keliling Indonesia. Iseng di kala jam istirahat, ia menghubungi temannya, kakak perempuan Asya, Nia Eka Permadi. Tidak kalah dengan Asya, terpaut 7 tahun, tapi Nia terlihat sangat cantik. "Assalamualaikum." "Halo, Bima. Tumben telepon. Apa kabar? Sekarang sibuk apa?" "Waalaikumsalam." "Pertanyaannya satu-satu Nia," protes Bima. Meski jarang komunikasi, keduanya tetap terlihat dekat. Itu karena semenjak SMA mereka satu sekolahan dan selalu satu kelas, sering belajar bareng. Pas lulus SMA pun kalau ada waktu mereka bertemu bersama teman satu geng mereka. Nia, Bima, dan Firman, trio kuek-kuek, sahabat saat muda sampai mereka sudah menginjak usia dewasa. Tumben telepon. Ada apa? Aku dengar kamu baru tugas dari Aceh." "Alhamdulillah, kabar baik. Sekarang sudah di Sukabumi." "Oh, terus ada apa ini? Gak biasanya kamu telepon." Bima tersenyum tipis, kemudian dengan ragu menanyakan sesuatu. "Bagaimana kabar Asya?" Di seberang telepon, Nia langsung terkekeh. Sementara orang yang dibicarakan sedang berada di sebuah ruangan bersuhu dingin karena AC.
Makan yang banyak ya, ini masakan Asya, dibuat penuh cinta. Seru Asya tersenyum manis dengan mata berbinar-binar pada sosok pria di depannya yang menatap dengan tatapan sayang. Bagaimana? Enak kan masakan Asya, Pak? Asya begitu percaya diri ketika rantang yang ia bawa kini isinya ludes dihabiskan oleh Pak Han, bapak kesayangan Asya. Pria berusia 50 tahun itu merupakan karyawan senior di salah satu BUMN tersebut. Pak Han salah satu karyawan senior yang sudah seperti sesepuh di sana. Beliau adalah pegawai paling tua usianya di sana. Hitungan tahun juga sudah mulai pensiun. Ya sudah, Asya balik ya Pak. Mau mampir ke toko buku. Ada buku baru yang baru saja terbit. Asya, panggil Pak Han. Asya menoleh, dilihatnya sang bapak malah mengulurkan 3 lembar uang merah 100 ribuan. Asya punya duit, Pak. Uang jajan Asya masih banyak. Pak Han mengangguk pelan. Ambil Asya, buat traktir teman Asya juga boleh. Bibir Asya langsung mengembang. Dengan malu-malu, ia raih uang dari bapaknya. Makasih bapakku sayang, ucapnya sambil memeluk Pak Han. Pak Han pun mengusap kepala Asya yang tertutup hijab tersebut. Dengan lembut, ia mengusap sayang kepala putri ketiganya itu. Asya anak terakhir, paling manja, paling manis, dan paling dekat dengan bapaknya. Daripada Ibu Weni, nama ibunya Asya. Ini karena Ibu Weni sibuk. Beliau kepala sekolah di sebuah SMA ternama di kota itu. Jadwal Ibu Weni sangat padat, sering sekali Asya kurang waktu dengan ibunya itu. Sebagai gantinya, Asya lebih dekat dengan bapaknya, bapak yang sudah seperti temannya sendiri tersebut. Ya sudah, Asya balik ya Pak. Asya mendekatkan wajahnya, kemudian mengecup punggung tangan Pak Han. Keduanya terlihat dekat, saling tatap dengan tatapan penuh kasih, membuat orang di seberang ruangan yang mengamati sejak tadi ngedumel tidak jelas. Astagfirullahalazim, masih muda, sudah jadi istri simpanan, gerutu Haris. Ia lalu kembali mengintip. Dilihatnya lagi, Pak Han mengusap pipi Asya, padahal Pak Han sedang merapikan sehelai rambut Asya yang keluar dari hijabnya. Makin kekilah si Haris, branch manager itu tiba-tiba gusar sendiri, tidak suka kantor dijadikan tempat yang tidak pantas. Haris ini manajer baru, dia tidak tahu siapa Asya. Ia hanya mengira bahwa Asya wanita nggak benar, malu sekali dengan hijabnya. Tapi kelakuan minus, seperti pria julid Haris Komat Kamit mengatai Asya.